kulla syuyukhika wadar ana murabbika wa shaykhuka al-abar. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah secara sadar tadi, ya, Rasulullah pun mengatakan kepada beliau, ya, aku sekarang pembimbingmu, aku gurumu, dan aku yang akan membimbingmu. Ya. Wadar, ya, dan tinggalkan. Ya. Wadar da'kula syuyuka, tinggalkan semua gurumu. Disuruh Syekh Ahmad Tijani, disuruh oleh Rasulullah meninggalkan semua gurumu. Tarekah khalwatiyah yang telah engkau ambil dari Syekh Mahmud Al-Qurdi, ijazah-ijazah, wirid-wirid yang telah diambil dari engkau ambil dari Syekh Saman, dan berbagai macam guru, tinggalkan semua. Ya, tinggalkan semuanya. Disuruh oleh Rasulullah tinggalkan. Ya. Nah, sekarang aku pembimbingmu, aku gurumu, kata Rasulullah. Makanya para orang yang ingin masuk dalam thariqah Tijaniyah, maka dia harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau punya wirid, punya thariqah sebelumnya, harus ditinggalkan. Fokus kepada wiridnya Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah ketika mau mentalkinkan wirid beliau kepada Syekh Ahmad Tijani, beliau suruh tinggalkan semua gurunya Syekh Ahmad Tijani. Wiridnya beserta guru ditinggalkan. Wa qala anta warisi wa hasbi wa hasabi wa waladi haqqan bi ghairi hasbin. Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan engkau aku adalah pembimbingmu, ya. Kemudian aku adalah gurumu. Wa qala lahu, Rasulullah bersabda kepada Syekh Ahmad, ilzam hadhihi tariqata min ghairi khalwatin wala i'tizalin minal khaliqati hatta tasila maqamaka alladhi wa'idta bihi wa anta ala halika min ghairi dhiqin wala harajin wala kasrati mujahadatin. Lazimilah, kata Rasulullah, tariqah ini, tariqah yang baru diijazahkan oleh Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah, tanpa khalwat. Kan sebelumnya Syekh Ahmad Tijani kan berkhalwat, menjauh. Padahal beliau sudah jadi syekh, sudah disuruh oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi untuk mentalkinkan thariqah khalwatiyah. Tetapi beliau tidak merasa menjadi seorang syekh. Ketika beliau berada di Tilimsan, banyak orang-orang yang datang ingin minta ditalkin, minta dibaiat. Dibaiat oleh Syekh Ahmad Tijani sebagian, dan beliau mengatakan, innama nahnu ashab. Ashab ashab laisal masyikha, artinya kita ini hanya teman. Jadi bukan guru, saya bukan guru kalian, saya hanya teman, katanya. Tidak mau ngaku guru. Padahal beliau sudah diizinkan untuk menjadi syekh. Setelah itu beliau langsung melarikan diri, maksudnya menghindari orang-orang, pergi ke Abi Samghun khalwat. Jadi ketika Rasulullah mengijazahkan itu, mengatakan engkau adalah aku pembimbingmu, aku gurumu, tinggalkan semuanya. Lazimi thariqah ini, kata Rasulullah, tanpa khalwat dan tanpa engkau menjauh dari orang. Tanpa engkau menjauh, tidak perlu uzlah lagi. Sampai engkau mencapai makam yang telah dijanjikan kepadamu, engkau dalam keadaan seperti ini, tanpa susah payah, tanpa kesempitan, dan tanpa banyak mujahadah. Tanpa banyak mujahadah, engkau pasti akan sampai dengan makam yang telah dijanjikan kepadamu. Sejak itulah Syekh Ahmad Tijani pun keluar dari khalwatnya, mengikuti perintah Rasulullah untuk melazimi wirid tadi dan mentalkinkan orang yang ingin mengambil thariqah tersebut. Tapi dalam riwayat lain disebutkan ketika Syekh Ahmad Tijani mau melaksanakan perintah Rasulullah, beliau meminta jaminan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, istilahnya seandainya aku ini bisa menjadi penyelamat ahli maksiat yang bergantung padaku, yang berta'alluq kepadaku, maka alangkah senangnya. Kalau tidak bisa, maka apa faedahnya aku keluar untuk berdakwah ini dari khalwatku, kata Rasulullah. Rasulullah pun berikan jaminan, engkau, bahasa kitanya, engkau adalah penyelamat siapapun yang berta'alluq denganmu. Engkau akan menyelamatkannya dari api neraka dan masukkannya ke surga.
Jadi siapapun yang menjadi berta'alluq kepada Syekh Ahmad Tijani. Ta'alluq itu artinya tidak harus mengambil thariqahnya. Mencintainya saja, ya. Mencintainya saja itu sudah dapat jaminan khusus dari Rasulullah. Mencintai Syekh Ahmad Tijani, pokoknya berta'alluq, ada kecintaan. Tidak harus ngikut wazifah, walaupun dia yang penting yang namanya muhibbin itu tidak harus melazimi wirid-wirid Tijaniyah. Nah, walaupun dia kepada guru yang lain, baca wirid yang lain, tapi dia cinta kepada Syekh Ahmad Tijani, cinta kepada keturunannya, cinta kepada tarekahnya, cinta kepada ahli tarekahnya, itu sudah namanya muhibbin. Tidak harus dia harus ikut wazifah, ikut hailalah. Kalau tidak ikut hailalah, tidak namakan muhibbin, ya. Tidak, yang namanya muhibbin itu cukup cinta saja. Cinta, walaupun dia tidak ikut kegiatan Tijaniyah, yang penting dia tidak benci kepada para ikhwan Tijani, tidak benci kepada tarekah Tijaniyah, tidak benci, apalagi benci kepada Syekh Tijani dan keturunannya, dan tidak benci kepada semua wali, semua para aulia dan semua para tarekah. Kalau dia cinta sama Syekh Ahmad Tijani tapi benci kepada tarekah lain, ya enggak, jadi bukan muhibbin Tijani itu namanya. Nah, muhibbin Tijani tidak ada yang membenci tarekah lain, membenci para aulia, ya. Dia mengaku cinta pada Syekh Ahmad Tijani, tapi benci pada wali lain. Tidak jadi cintanya. Ya. Nah, itu. Orang yang mengaku cinta Syekh Ahmad Tijani harus cinta kepada semua para wali. Ya. Para wali dan semua tarekah yang lain. Karena semuanya adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya muhibbin. Itu kata bahkan dengan cinta tadi. Bahkan Syekh dalam kitab tafsirnya Syekh Ibrahim Niyas. Syekh Ibrahim Niyas kitabnya Riyadut Tafasir. Di situ beliau ada menceritakan ini sebab mahabbah kepada Rasulullah. Di zaman Bani Israel itu ada seorang yang bisa dianggap orang sekitarnya orang yang fasik. Orang yang fasik dia karena tidak pernah melakukan kebaikan. Di orang Bani Israel. Hidup 80 tahun tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah terlihat orang di sekitarnya, di desanya, dia tuh melakukan kebaikan. Tetapi dia punya amalan mulia. Ketika dia buka Taurat, setiap melihat nama Rasulullah, nama Muhammad Rasulullah, dia cium, dia angkat kepalanya. Setiap dia buka Taurat, lihat nama Rasulullah, itu yang amalan dia. Sampai ketika dia mati, tidak ada yang mau nyolati. Dibiarkan orang, tidak ada yang mau datang, tidak ada yang mau nyolati. Akhirnya Allah perintahkan mereka Jibril itu, tolong beritahu, pergi engkau beritahu nabi yang ada di situ, tidak disebutkan nabinya, sudah tahu nabi siapa, supaya pergi kepada orang ini yang disebut dengan fasik tadi, ambil mayitnya dan solati. Protes nabi ini yang diperintah tadi, ya Jibril, dia orang yang fasik, orang yang jelek, tidak pernah berbuat baik. Nabi Allah Jibril menyampaikan, ketahuilah bahwasanya dia adalah wali Allah. Wali Allah, kok bisa wali Allah dari mana? Disampaikan oleh Jibril. Dia menjadi wali Allah karena kecintaannya kepada Muhammad Rasulullah. Kepada Muhammad Rasulullah. Dia tidak melihat nama Nabi Muhammad kecuali dia cium, diangkat dia ke kepalanya. Itu cerita. Ketika melihat nama Nabi Muhammad. Itulah menyebabkan dia menjadi, karena kecintaannya dengan Rasulullah tadi. Walaupun di sekitaran dia itu dianggap orang fasik, tapi karena tadi dia punya amalan mahabbah yang kuat kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Walaupun dia belum ada Rasulullah itu, belum ada, cuma nama kan masih orang-orang Bani Israel. Belum Rasulullah belum lahir. Tapi kan sudah namanya sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Karena nama Rasulullah itu Ahmad Muhammad. Itu sudah disebutkan namanya dan dicium karena kecintaannya kepada melihat nama Muhammad itu. Itu ketika Syekh Ibrahim Niyas membahas nama Ahmad dan Muhammad. Makanya di situ beliau dianjurkan untuk memberi nama Muhammad atau Ahmad, bahkan tidak mengapa, kata beliau, dalam satu rumah itu ada 3 Muhammad atau 4 Muhammad, yang penting karena akan diberkahi. Ada syafaat Rasulullah dari di dalam rumah tersebut, katanya. Kata beliau. Nah, itu faedahnya.
Ini karena mahabbah tadi, karena kecintaan kepada, mudah-mudahan dengan kecintaan kepada kita Syekh Ahmad Tijani yang selanjutnya merupakan cinta kepada Rasulullah akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, di antaranya lagi yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani dalam anta warisi, engkau ada pewarisku, pewaris ilmuku. Wa anta habibi, engkau adalah kekasihku. Dalam riwayat lain lagi, anta habibi wa man ahabbaka habibi. Engkau kekasihku dan orang yang mencintaimu adalah kekasihku, kata Rasulullah. Dan Rasulullah Syekh Ahmad Tijani, Rasulullah juga mengatakan tadi disebutkan wa waladi haqqan bi ghairi atabin, dan engkau adalah cucuku. Haqqan, anta waladi haqqan, engkau adalah benar-benar cucuku. Karena Syekh Ahmad Tijani sebelumnya sudah pernah Ana sebutkan, pada awalnya beliau itu tidak mau mengakui sebagai keturunan Rasulullah, cucu dari Rasulullah, walaupun beliau sudah memegang sanad, ada sanadnya dari turun-temurun dari orang tuanya, tapi beliau tidak mau memberitahukan kepada para muridnya, kepada orang sekitarnya. Khawatir barangkali ini tidak nyambung pada Rasulullah. Masih khawatir beliau, padahal sudah ada sanadnya. Nah, tapi orang sekarang justru tidak jelas sanadnya, tapi mengaku-ngaku. Nah, ini bahaya ini ya. Mengaku-ngaku keturunan Rasulullah sampai mengkritik para habaib, sanadnya sampai meragukan sanadnya para habaib yang sudah diakui oleh para ulama dahulu. Dipretel lagi seolah-olah dia itu lebih hebat dari ulama-ulama dahulu. Nauzubillah. Nah, ini harus Syekh Ahmad Tijani sampai Rasulullah datang dalam memberitahu kepada secara sadar, engkau adalah cucuku, 3 kali, engkau adalah cucuku, engkau adalah cucuku, dan sanadmu bersambung kepada cucuku Sayyidina Al-Hasan. Sesuai dengan yang ada di sanad yang beliau terima dari ayahnya turun-temurun itu. Barulah setelah itu beliau pun memberitahukan kepada muridnya. Yang pertama kali diberitahu oleh beliau, murid khususnya itu Syekh Muhammad Al-Bishri. Dan itu diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Bishri dalam kitabnya Al-Jami. Tentang nasabnya Syekh Ahmad Tijani itu. Dan ceritanya itu, cerita bosnya Rasulullah memberitahu langsung secara sadar kepada Syekh Ahmad Tijani, mengatakan mengakui beliau sebagai cucunya. Wa kana fathu syekhina did-dini bi qasril is'adi abi Samaghuni, dan futuhnya guru kita Syekh Ahmad Tijani fiddin, maksudnya dalam sudah beliau diberikan futuh oleh Allah SWT dalam agamanya, jadi sudah melewati makam. Dalam agama kan ada 3, al-Islam, wal iman, wal ihsan. Itu sudah makam Islam, iman, ihsan itu sudah beliau lewati. Dan ihsan itu kalau yang di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menyebutkan bahwasanya makam ihsan itu yang disebut dengan ihsan itu juga ada 3. Yang pertama, seorang hamba beribadah kepada Allah SWT dan gugur sudah kewajibannya, artinya ibadahnya sesuai dengan syarat rukunnya, itu ihsan. Tetapi belum khusyuk, pikirannya masih kemana-mana, hatinya masih kemana-mana, tapi sudah sesuai dengan syarat rukunnya, itu juga ihsan namanya. Ihsan makam terendah, ya seperti orang-orang seperti kita ini. Dia sesuai dengan syarat rukunnya, maka harus tahu apa rukunnya sholat, syaratnya sholat harus tahu itu. Kalau belum mengerti, itu belum ihsan namanya. Harus tahu syarat rukunnya sholat, wudunya bagaimana. Nah, itu makam yang terendah. Kemudian yang kedua, seseorang yang itu dikatakan oleh Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang hamba beribadah kepada Allah sesuai dengan syarat rukunnya, gugur sudah kewajibannya, tetapi ada kelebihan, dia itu sudah tenggelam dalam mahabbah kepada Allah, sehingga ketika beribadah dia seakan-akan Allah ada di hadapannya. Bisa melihat Allah, bukan tapi dengan mata kepala, tapi dengan mata basirahnya. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah SWT di dunia ini dengan mata kepalanya, tidak ada, kecuali Rasulullah saja. Rasulullah SAW yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya secara sadar ketika Isra Mi'raj. Selain Rasulullah tidak ada yang bisa. Nah, itu.
Kalau dengan mata hati ataupun lewat mimpi banyak bisa. Para nabi bisa, para aulia pun sebagian aulia bisa melihat Allah dalam mimpi tapi bukan secara sadar. Bahkan tadi yang kita cari guru di antara guru-gurunya Syekh Ahmad Tijani, guru Quran, mimpi melihat Allah, diajari Quran dengan qiraah warash dari awal sampai akhir, ditalkin oleh Allah langsung dalam mimpinya sampai selesai. Itu guru-gurunya Syekh Ahmad Tijani, tariqah dengan qiraah warash. Itu. Nah, itu yang disebut dengan maqam musyahadah. Maqam musyahadah. Kemudian yang ketiga, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa merasakan ketika ibadah bahwasanya engkau melihat Allah SWT, maka yakini bahwasanya Allah melihatmu. Allah sedang melihatmu. Jadi hati-hati kamu beribadah, benarkan ibadahmu, jangan asal-asalan saja, tapi usahalah untuk beribadah yang ibadah karena Allah sedang melihatmu. Nah, ini yang disebut dengan maqam muraqabah. Maqam muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, disebut maqam muraqabah, maka dia akan ada pada dirinya dua sifat. Sifat haya sama sifat khasyah. Sifat malu sama sifat takut. Dia malu, saya belum sholat jamaahnya terlambat, malu kepada Allah SWT. Nah, saya melakukan maksiat, takut nanti barangkali diazab oleh Allah SWT. Nah, senantiasa ini orang kalau sudah sampai makam, inilah yang sedang kita usahakan ini. Kita naikkan ibadah kita ke makam muraqabah dan makam musyahadah. Nah, supaya benar-benar kita itu diridhoi oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Uliyah tentang tingkatan ibadah seorang hamba yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu ada 3 tadi, ihsan itu ada 3 itu. Nah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu setelah melewati semua Islam, iman, ihsan semua telah dilewati. Nah, itu yang disebut dengan futuh. Beliau pun mendapat futuh dari Allah SWT, bertemu langsung dengan Rasulullah, diajari oleh Rasulullah, ditalkin zikir secara sadar oleh Rasulullah di Qasr Abi Samhun. Di Qasr Abi Samhun yang sekarang masih ada. Tempat beliau ditalkin oleh Rasulullah sampai diabadikan sampai sekarang masih ada. Dijaga oleh pemerintah dan dijaga oleh para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.